Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indria Pangastuti dan rekan saya Rahmawati. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang GGL induksi. Kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian GGL induksi. Nah, jadi GGL induksi adalah timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan yang mencakup sejumlah fluks garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi. Dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan apabila kumparan itu berada di dalam medan magnetik yang kuat medannya yang berubah-berubah terhadap waktu. Nah, jadi nilai tegangan GGL induksi itu diukur dari nilai tegangan pada voltmeter yang terhubung dengan kumparan. Biasanya tegangan itu muncul disebabkan adanya sebuah magnet yang digerakkan keluar masuk kumparan. Nah, jadi GGL induksi juga dapat timbul karena adanya perubahan fluks magnetik seperti yang disebutkan dalam hukum Faraday, di mana apabila suatu kumparan yang memiliki jumlah lilitan N sehingga memotong medan magnet, maka akan timbul perubahan fluks magnetik atau garis gaya magnet yang berubah menurut waktu. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu rumus GGL induksi. Nah, jadi di sini ada dua rumus ya. Yang pertama rumus berdasarkan jika antara bidan dan medan magnet saling tegak lurus, maka fluks magnetik dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Nah, jadi teman-teman kita dapat melihat ya di situ di slide ada rumus dan beserta keterangannya. Kemudian yang kedua ada rumus pernyataan dari Michael Faraday yang lebih dikenal dengan hukum Faraday. Kemudian di situ sudah tertera rumusnya beserta keterangannya. Teman-teman tinggal mengamati dan menghafal ya rumus dari kedua rumus itu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu penyebab terjadinya GGL induksi. Nah, jadi penyebab terjadinya GGL induksi ini ada 3 penyebab. Yang pertama ada kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan. Nah, di situ juga sudah ada gambarnya ya. Mari kita pahami sebentar gambar dari kutub utara batang magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan. Nah, jadi di situ gambar tersebut jika ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan, yang terjadi adalah jarum galvanometer akan menyimpang ke kanan, kemudian disitulah arus akan mengalir. Yang kedua ada kutub utara batang magnet digerakkan keluar dari dalam kumparan. Nah, di situ ada gambarnya juga, kita dapat memahami bersama. Jadi ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari dalam kumparan tersebut, maka jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan akan berkurang. Nah, jadi berkurangnya jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Kemudian ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer itu akan menyimpang dengan arah yang berlawanan. Ketika kutub utara magnet batang diam di dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet ini di dalam kumparan tidak terjadi perubahan sama sekali atau disebut tetap juga. Karena jumlah garis-garis gaya tetap, maka pada ujung-ujung kumparan tidak terjadi GGL induksi. Akibatnya tidak terjadi arus listrik pada jarum galvanometer, tidak bergerak apapun. Jadi, GGL induksi dapat terjadi pada kedua ujung kumparan jika di dalam kumparan terjadi perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. GGL yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet dalam kumparan disebut GGL induksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi
mengenai GGL induksi. Yang pertama ada kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Sedangkan yang kedua ada jumlah lilitan kumparan. Yang ketiga ada medan magnet. Nah, medan magnet ini ialah daerah di sekitar magnet yang menyebabkan sebuah muatan yang bergerak di sekitarnya mengalami suatu gaya. Medan magnetik tidak dapat dilihat namun dapat dijelaskan dengan mengamati pengaruh magnet pada benda lain, misalnya pada serbuk besi. Magnet adalah bantuan atau logam yang dapat menarik logam tersebut atau yang tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya paling kuat, yaitu terletak pada ujung-ujungnya. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu ada kutub utara dan kutub selatan. Kutub sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.